Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Nadia Carissa Satriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah fenomena yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari, yaitu tentang seseorang yang rajin beribadah secara ritual namun memiliki akhlak yang buruk dalam kehidupan sosial. Kasus ini menggambarkan seorang laki-laki yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa bahkan sering umroh, namun di sisi lain ia tidak amanah dalam pekerjaannya, melakukan korupsi, kurang peduli terhadap orang miskin, dan bahkan merendahkan orang lain. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ibadah ritual dan akhlak sosial. Dalam Islam, ibadah tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Allah atau yang disebut hablum minallah, tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Masalah utama dalam kasus ini adalah ibadah dilakukan hanya sebagai rutinitas tanpa penghayatan makna. Selanjutnya, tidak adanya integrasi antara iman, ibadah, dan akhlak. Munculnya sifat sombong dan merasa paling benar atau paling soleh, padahal tujuan utama dari ibadah adalah membentuk akhlak yang baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini menjelaskan bahwa jika seseorang masih melakukan perbuatan buruk, maka ada yang salah dalam kualitas salatnya. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat, namun ia juga pernah mencaci, menuduh, dan menyakiti orang lain. Hadis ini menegaskan bahwa ibadah ritual saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Menurut para ulama seperti Imam Al-Ghazali, ibadah tanpa akhlak diibaratkan seperti tubuh tanpa ruh. Artinya, ibadah tersebut tidak memiliki nilai yang sempurna di sisi Allah. Selain itu, sikap merendahkan orang lain juga dilarang dalam Islam. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 disebutkan bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain karena bisa jadi mereka lebih baik di sisi Allah. Dari sini kita bisa memahami bahwa kesolehan dalam Islam harus bersifat menyeluruh, mencakup aspek spiritual dan sosial. Untuk mengatasi fenomena ini, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah, bukan hanya kuantitasnya. Yang kedua, memahami bahwa akhlak adalah bagian dari iman. Ketiga, melatih keikhlasan dan menghindari sifat ria serta sombong. Keempat, lebih peduli terhadap sesama, terutama kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, seorang muslim tidak hanya terlihat soleh secara ritual, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah kepada Allah dan akhlak kepada sesama manusia. Ibadah yang benar seharusnya mampu membentuk pribadi yang jujur, amanah, dan rendah hati. Semoga kita semua terhindar dari menjadi muslim yang hanya soleh secara ritual, namun lemah dalam akhlak sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.